Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwahi wa ghidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Jamaah Masjid Nurul Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada yang dirahmati Allah. Kita pagi ini adalah pengajian terakhir sebelum Ramadan. Nanti di bulan Ramadan pastinya atau off kan? Ada. Habis subuh tidur kan? Ya. Ya, terliburlah. Nah, jadi itu nanti terserah bagaimana diatur. Yang jelas Ramadan ini adalah pelajaran akhir menjelang Ramadan. Untuk kajian kita kemarin kita sudah masuk tentang puasa. Ya, karena kita nak sebentar lagi kita nak sahur, nak buka, jadi kita masuk di bab puasa. Yang mau tanya silakan, karena hari Ahad depan sudah puasa Ramadan. Kita Fatihah terlebih dahulu kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'in, kepada para awliya wassahadah wassalihin, wa jami' masakhina fid din, amatana Allahu bimadadihim wa qada alaina min barakatihim wa anwarihim wa ulumihim fid din wa dunya wal akhirati bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-rahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sekarang masuk di pembahasan kemarin yang membatalkan sudah. Sekarang masuk kepada pembahasan wa yustahabu fi shaumi salasatu asya. Tentang kesunahan di dalam berpuasa. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala man nafa'anallahu bi ulumi fid darain wa yustahabu fi shaumi salasatu asya ta'jilul fitri wa ta'khirus sahuri wa tarkul hajar minal kalam. Ini sudah juga kemarin. Sunnah dalam puasa pertama menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur. Sudah kan? Sudah? Belum? Tahun dulu pun sudah. Ini coba ngulang aja. Menyegerakan berbuka, mengakhirkan sahur. Mengakhirkan sahur ini tidak sampai waktu syak. Ini dah subuh ke belum ya? Itu waktu syak, yaitu waktu yang dimungkinkan sudah masuk subuh, dimungkinkan belum. Kalau kita zaman sekarang ni ya sekitar 3 menit atau 2 menit lah sebelum subuh. Kalau 10 menit itu imsak yang biasanya kita ini jadikan waktu semacam
batas akhir sahur itu sebetulnya masih boleh makan. Jadi sirene imsak itu adalah biasanya itu 10 menit sebelum subuh. Orang berpuasa itu dimulai pas masuk waktu subuh sampai pas masuk waktu maghrib. Jadi barang siapa yang pas waktu imsak masuk kok makan belum selesaikan, tidak ada masalah. Ataupun lagi enak-enak tidur tentu bunyi sirene bunyi dah imsak, macam mana? Boleh minum air putih. Kalau nak makan silakan seberapa, sisakanlah waktu paling tidak itu sekitar 3 menit itu paling akhir untuk kehati-hatian. 3 menit sebelum subuh. Nah, itu. Sebetulnya puasa itu pas begitu masuk waktu, pas matahari fajarnya terbit, berarti tik itulah mulainya puasa. Pas masuk waktunya. Sebelumnya berarti masih waktu sahur. Jadi yang kita sebut dengan waktu imsak secara adat kita ini itu hanya untuk kehati-hatian, bukan berarti sudah tak boleh makan. Ya, masih boleh. Ini kita untuk praktek yang mendetail, maksudnya mendetail. Nah, adapun kalau secara umum udah kalau imsak jangan makan. Nah, itu secara umum saja. Tapi pada hakikatnya itu masih boleh. Nah, jadi 10 menit sudah nggak ada ngapa-ngapain lagi. Tapi kalau umpamanya waktunya itu tadi bangun kok pas sirene, makan saja daripada nanti menyesal duhur, aduh ngapalah aku tak sahur, ngapalah aku tak sahur. Rasanya haus, tengok air putih di gelas tu, ngapalah tak aku minum. Nunggu maghrib lagi. Jadi boleh ya, sisakan sekitar 3 menit lah untuk kehati-hatian kita makan. Kita sekedar minum air putih, makan sikit, 7 menit tu selesai tu. Tak itu pun tak ngebut-ngebut sangat, tak ngebut 7 menit. Kalau 2 piring ialah habislah waktu 10 menit. Habis. Sirene dah bunyi ngentam 2 piring. Kau nak puasa tidak? Betul sikit. Takut tak kuat, bukan takut tak kuat. Itu imsak, ya. Jangan salah paham. Pas lagi makan gini imsak bunyi, dikeluarkan ya, tak jadi ditelan. Salah, makan aja habisnya. Minum juga gitu. Lagi nak minum bunyi sirene, langsung dibuang. Enggak, habiskan. Kemudian yang terakhir watarkul hajar minal kalam, yaitu meninggalkan perkataan-perkataan yang tidak bagus, yang buruk, mencela orang, ya, mencaci maki, marah-marah, ngomong-ngomong jorok, itu tinggalkan ketika berpuasa. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyam. Di dalam 1 tahun ada 5 hari yang haram hukumnya kita berpuasa. Wa yahrumu siyamu khamsati ayyam, haram hukumnya puasa 5 hari. Pertama al-Aidan, 2 hari raya. Idul Fitri dan Idul Adha haram puasa. Orang suruh bahagia kok malah puasa. Sampai Allah ni kepingin kita ni bahagia. Dia haramkannya apa namanya ini? Puasa. Biar kita ni sama-sama enak, gembira. Saking tu. Kenapa? Karena ini hari raya, momen-momen gembira. Tamu datang. Oh tak, aku lagi puasa. Kan tak sedap. Padahal momen-momen gembira. Kawan tu jadi tak jadi bergembira lah. Ni nak nama-nama, nak ramah tamah. Sana puasa pula. Jadi haram hukumnya puasa Idul Fitri dan Idul Adha. Di samping itu kita juga mengambil satu pelajaran bahwa sesungguhnya kadang-kadang kita ni kebahagiaan, contoh semacam rasa nyaman, semacam contoh seperti sholat jamak
kasar. Allah kan ngasih kita bonus nih, tapi salah pun nak biasa aja. Seperti ini tadi, sampai kita dipaksa suruh makan. Jangan puasa dulu, makan Idul Fitri ini haram kau puasa. Itu dah tahu gitu. Jadi memang Allah ngasih hadiah, sudah ambil. Walaupun kau kuat, siapa yang tak kuat puasa Idul Fitri, kuat-kuat aja. Itu dah kuat-kuat aja. Kan sudah, kau bahagia biar gembira dulu hari ini ya sama-sama orang lain. Puasa apa nih? Syawal 6 hari. Puasa Syawal 6 hari itu tidak harus tanggal 2, 3, 4, 5, 6, 7 Syawal. Enggak harus, enggak wajib. Boleh setelah tamu-tamu tak ada datang baru puasa. Boleh. Nah, kadang-kadang kita ni kalau pas puasa nak bertamu ke rumah orang macam mana? Adat kita kan masih ada semacam kunjung mengunjung. Sebetulnya itu tidak wajib 6 hari pertama. Boleh 6 hari tengah-tengah, boleh 6 hari terakhir, boleh loncat-loncat. Ambil Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Dapat 6. 3 Senin, 3 Kamis. Sekaligus niatnya 2. Niat puasa sunnah Senin, niat puasa Syawal. Niat puasa sunnah Kamis, niat puasa Syawal. Itu boleh. Yang tak boleh niat qada Ramadan, niat puasa Syawal. Niat qada Ramadan, niat puasa Senin. Itu tak boleh. Ya, menurut ulama, banyak ulama mengatakan itu hukumnya tidak boleh. Walaupun ada yang mengatakan boleh. Tapi itu kita lebih mengambil pendapat yang tidak membolehkan. Qada puasa, qada ya qada. Dia nak niat qada sekaligus niat puasa 6 hari. Nah, pagi tu kita di bulan puasa saja tak ada kita niatkan double. Di bulan puasa pas besok puasa jatuhnya hari apa? Hari Kamis kan? InsyaAllah hari Kamis ya. Kalau umpamanya hari Kamis, kalau umpamanya hari Kamis, kita niat puasa kita macam mana? Apakah kita niat 2, niat puasa Ramadan dan puasa Kamis, hari sunnah Kamis? Kan tidak. Mana ada orang puasa di bulan Ramadan jatuh hari Senin, saya niat puasa Ramadan sama puasa Senin. Mana ada. Begitu juga qadanya juga gitu. Kenapa pula qada puasa pas hari Kamis saya niat qada puasa Ramadan dengan puasa sunnah Kamis? Ngapa pula gitu? Waktu kita di bulan Ramadan aja kita tidak niatkan begitu. Enggak ada orang niatkan begitu. Ataupun puasa Syawal, saya niat puasa qada Ramadan fardu karena Allah Ta'ala, dan puasa sunnah Syawal sunnah karena Allah Ta'ala. Enggak ada. Untuk apa begitu? Karena sesungguhnya ibadah fardu itu fadilahnya jauh sekali dibanding ibadah sunnah. Ya. Nah, jadi kalau ada pendapat umpamanya yang mengarahkan kayak gitu, itu kita tidak mensyaratkan untuk mengambilnya, ya. Karena banyak ulama mengatakan tidak boleh. Ya, seperti kita kembali aja lah ke bulan suci Ramadan, kita pun tak ada niat double. Tapi kalau itu niat puasanya sunnah semua, boleh puasa Senin Kamis dengan puasa Syawal sama-sama sunnah, boleh diniatkan juga. Jadi dapat pahala puasa sunnah Syawal 6 hari, dapat pahala puasa Senin Kamis. Nah, begitu. Jadi hari-hari pertama pokoknya rapat tamah dulu dengan cucu, dengan anak-anak. Cucunya datang dari jauh atau sama nenek mah lagi puasa. Ya tak dosa sih, cuma urusan keramah tamahannya saja kurang. Kalau kita mengaca dari 5 hari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Jadi seolah-olah memang Allah menyuruh betul
Kita ini bahagia, campur dengan orang, gembira bersama. Tak usah puasa dulu, haram. Kemudian wa ayyamut tasyrik, dan 3 hari tasyrik. Tanggal 11, 12, 13 Dzulhijjah. Itu hari tasyrik, itu haram juga hukumnya berpuasa, tak boleh. Pas kita potong lembu tuh, hari Idul Adha sampai potong lembu. Hari pertamanya Idul Adha, kedua, ketiga, keempat ini hari tasriknya. Dah, jangan puasa dulu, haram. Biar gembira dulu, nyate-nyate ke apa, kebersamaan keluarga itu. Kalau itu malah sampai 4 hari. 4 hari. Tengok macam mana Allah Subhanahu wa taala ini semacam menginginkan memberi kita waktu untuk kita berbahagia. Gitu. Kalau umpamanya itu tidak diharamkan, mungkin yang biasa puasa puasa aja. Yang biasa puasa puasa aja. Idul Fitri, Idul Adha puasa aja. Kemudian wa yukrahu shaumu yaumi sak illa ayyuwafiqa adatan lahu. Makruh hukumnya puasa hari Sak. Puasa hari Sak itu kapan? Puasa hari Sak itu tanggal atau hari ke-30 bulan Sa'ban. Ini tanggal 29 Sa'ban. Besoknya tanggal 30. Dimungkinkan tanggal 30 itu tanggal 30 ada kemungkinan tanggal 1 Ramadan. Namanya Yaumus Sak, hari Sak. Makruh hukumnya berpuasa di hari Sak. Jadi puasa aja lah besok. Takut mungkin Ramadan. Itu tidak boleh. Puasa di hari Rabu tak boleh. Kalau jelas Ramadan ya masuk. Kalau tak ya murni ngambil itu saja, hukumnya makruh. Kecuali orang yang biasa puasa. Dia puasanya puasa Senin, puasa Kamis, puasa Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Pas tanggal hari Saknya, tanggal 30 Sa'ban itu kok pas hari Kamis. Silakan puasa. Tapi kalau orang dia tak ada dia puasa, Senin puasa tak ada tanggal. Dia tinggal 30 puasa lah, tak boleh, makruh. Makruh. Karena itu puasa hari yang diragukan. Bisa jadi masuk dia bulan Sa'ban, bisa jadi dia termasuk bulan Ramadan. Itu namanya Yaumus Sak. Ataupun orang yang umpamanya dia punya qada Ramadan, boleh, tak ada masalah. Dia punya qada Ramadan 5 hari umpamanya. Dia puasain tanggal 26 Sa'ban, 27, 28, 29, 30 Sa'ban. Jadi pada tanggal 30 hari ke-30 bulan Sa'ban dia berpuasa, tapi puasanya qada Ramadan. Itu boleh. Yang tak boleh memang puasa sunnah biasa tanpa sebab aku disunnah puasalah, itu tidak boleh. Yang boleh mana? 2. Orang yang sudah kebiasaan puasa, pokoknya dia puasanya terus puasa dahar. Puasa dahar itu apa? Puasa 1 tahun full, tidak berhenti. 1 tahun. Hari apa saja puasa. Jadi tidak puasa cuma 5 hari. Ada manusia macam kita, orang macam itu ada, kita aja yang tak. Kalau di pesantren-pesantren saya juga punya kawan puasa dahar sampai 7 tahun, mungkin sampai hari ini dia masih puasa. Sampai hari ini. Waktu saya mondok dulu, dia dah 7 tahun dia puasanya. Terus kayaknya sampai hari ini dia puasa, sudah berapa puluh tahun. Waktu 7 tahun nambah 20 tahun.
29 tahun, hampir 30 tahun puasa terus. Masya Allah. Itu namanya puasa dahar. Terus puasa. Orang seperti ini juga boleh mempuasai hari Sabtu. Tapi di 5 hari tadi itu nggak boleh puasa, ya, nggak boleh puasa. Waman wati'a fi nari Ramadan amida bil farji falayil qada wal kafara wa ya'idku raqabah mu'minah wa illam najid fasyamu syahrain mutatabi'ain wa illam yastati fa idhamu sittina miskina likulli miskinin muddun. Barang siapa yang melakukan hubungan badan di siang hari bulan Ramadan dengan sengaja di dalam farji, maka wajib baginya qada dan kafarah. Siang-siang Ramadan tak usah melakukan hubungan suami istri. Kalau itu dilakukan secara sengaja, puasanya batal. Kemudian dia kena wajib bayar kafarah. Bukan sekedar batal aja, dia wajib bayar kafarah. Kalau makan cuma batal aja. Kalau melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, dia di samping batal, dia kena denda kafarah. Kafarahnya itu apa? Pertama, waya itqu raqabatin mu'minah, memerdekakan hamba saya perempuan yang beriman. Cari ada hamba saya perempuan, dibeli berapa harganya, kemudian dimerdekakan. Kau aku merdekakan. Itu namanya apa? Dendanya kafarah. Sekarang nak nyari di mana hamba saya, tak jumpa. Tak jumpa. Yang banyak budak-budak apa? Bukan hamba saya. Orang-orang yang jual diri, naudzubillah subhanallah, itu orang merdeka, tapi membudakkan diri, menghinakan diri, bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama, memerdekakan hamba saya perempuan yang beriman. Yang beriman, kalau hamba saya ini kan ada yang beriman, ada yang tidak. Ada hamba saya kafir, dimerdekakan, tak mencukupi syarat. Cari mana yang perempuan, hamba saya beriman, beli, merdekakan. Itu gara-garanya apa? Siang-siang bolong itu melakukan hubungan suami istri di bulan suci Ramadan. Kemudian yang kedua, fa illam yajid fasyamu syahraini mutatabi'ain. Kalau dia tak jumpa dengan hamba saya nih, di sini nak nyari di mana? Tak mungkin ada hamba saya. Kalau gitu apa? Kalau kau tak jumpa hamba saya untuk dimerdekakan, hamba saya yang beriman, maka berikutnya adalah dendanya diganti dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Padahal kita batalkan 1 hari saja. 1 hari bulan Ramadan siang-siang lakukan hubungan suami istri batal. Dendanya, kafarahnya puasa 2 bulan berturut-turut. Bukan 60 hari. 2 bulan berturut-turut, tak boleh putus. Tanggal 1 puasa, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5, tanggal 6, tanggal 7, tanggal 8, tanggal 9 batal puasanya. Ya, karena suatu hal batal puasanya. Ngulang lagi dari 1. Puasa lagi hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, ke-8, 9, 10, 30 hari, 30. Masuk hari ke-32 batal pula, ada sebab yang batal. Hitung lagi ulang 1. Itu namanya 2 bulan berturut-turut, tidak boleh putus. Sebabnya apa? Melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan. Kalau siang hari, kalau malam hari silakan, tak apa-apa. Cuma dulu awal-awal di para sahabat tidak mau melakukan hubungan suami istri di bulan suci Ramadan pada malam hari, dikiranya tak boleh. Dikiranya tak boleh.
pertama, tapi setelah itu ada wahyu membolehkan berkumpul dengan suami ataupun istri di bulan suci Ramadan di malam harinya. Setelah itu baru mereka berani melakukan. Kalau siang hari sampai hari ini hukumnya tidak boleh. Dendanya pertama memerdekakan hamba sahaya yang beriman perempuan, tidak jumpa itu diganti puasa 2 bulan berturut-turut. Makanya pengantin baru, pengantin bulan Sa'ban, masuk bulan Ramadan, hati-hati. Nih, itu dendanya berat. Tak berat 2 bulan. Yang puasa 1 bulan Ramadan aja, aduh macam berat. Ini sampai 2 bulan. Fa illam yastati fa it'amu sittina miskina. Kalau dia tidak sanggup, tidak kuat, bukan tidak sanggup, tidak kuat untuk puasa. Akulah tua gini, macam mana nak puasa sampai 2 bulan? Tak kuat, atau badan sakit ini, tak bisa, tak kuat, maka diganti betul-betul tidak kuat, bukan malas. Kadang-kadang ini ada kecampuran macam antara malas dengan tak kuat, beda-beda tipis. Padahal dia malas saja, tapi macam tak, aduh aku tak sanggup lah, tak. Alah, kau tu malas, bukan tak sanggup. Jadi kalau memang betul-betul tidak sanggup untuk berpuasa, maka diganti dengan memberi makan 60 orang miskin. Fa illam yastati fa idam sittina miskina likulli miskinin mudun. Memberi makan 60 orang fakir miskin, setiap satu orang fakir miskin 1 mud. 1 mud itu sekitar 6 on. Tidak banyak. 1 mud itu 6 on. Jadi 6 on, anggaplah 1 kilo. Anggaplah kita bulatkan tambah 4 on lagi, 1 kilo. Berarti kalau untuk menggantikan 6 untuk 60 fakir miskin berarti 60 kilo. Dah. Tengok macam mana selisih beratnya. Ini standar minimal. Standar minimal, macam fidyah juga 1 mud. Tetapi itu bukan berarti harus segitu, tidak. Cuman jangan ditinggalkan, namanya fidyah, kafarah, maka itu makanan pokok. Jadi 1 mud makanan pokok, bukan duit. Cuman kita sekarang ini lucu kadang-kadang. Sebentar lagi kalau zakat itu pakai yang paling afdal sekali, ya pakai makanan pokok, ya pakai makan pokok, zakat fitrah, zakat makan pokok. Kecuali memang keadaan mendesak, aduh, tak bisa, terpaksa dia pakai uang umpamanya, itu masih ada yang membolehkan, Imam Abu Hanifah. Tapi jumhur ulama mengatakan tidak boleh pakai uang, harus makanan pokok. Kenapa? Karena di zaman Rasulullah pun duit sudah ada. Di zaman Rasulullah dinar dirham sudah ada. Tapi Rasulullah zakatnya ya pakai makanan pokok. Bukan berarti zaman Rasulullah tak ada dinar dirham. Ada. Tapi zakat itu Rasulullah pada waktu itu ya pakai makanan pokok. Jadi jumhur ulama mengatakan memang tidak boleh diganti dengan nilai, ya. Makan pokok ya beras, beras jagung ke sagu, ya sudah itu yang diberikan. Imam Abu Hanifah membolehkan diganti. Nah, itu bukan berlaku hanya untuk fidyah saja, untuk zakat saja, tapi untuk kafarah, ya, fidyah itu sama. Dia pakai makanan pokok, bukan pakai duit. Seorang umpamanya dia kalau dia bayar fitrah itu mesti pakai beras. Tiba dia bayar fidyah pakai duit pula, sama. Hukumnya fidyah dengan zakat itu sama. Fidyah juga harus pakai makanan pokok, harus. Itu.
Tapi kadang-kadang kita transaksi ini bayar fidyah, ini bayar fidyah, pakai duit, ya kan? Sementara zakatnya dia harus pakai beras, zakat wajib pakai beras. Sama juga fidyah juga gitu hukumnya. Dan jumlahnya fidyah itu 6 on secara hukum minimal 6 on. Beras itu paling berarti sekitar berapa? Kalau berasnya 15.000, berarti kalau 1 on 1.500. 6 on berapa? 6 on 9.000. 9 kalau diuangkan. Kalau diuangkan fidyah puasa itu sekitar 9.000 rupiah satu hari kalau diuangkan. Ya, itu dengan hitungan 6 on dikali harga per kilo berapa. Nah, per kilo kalau 15.000 itu sudah tinggi. Nah, 15.000 berarti dikali 15 itu dikali 6. Nah, itu seperti itu di antara jumlahnya secara minimal. Lebih bagus. Tapi bukan berarti orang fidyah itu harus ada lauknya, ada sayurnya, ada TOB-nya. Itu pakai akal. Orang ngasih makan tentu jangan nasi aja. Maka ada lauknya ini, ikan apa ini. Jadi berapa? 25.000 fidyahnya. Ya. Nah, itu tidak menjadi patokan. Jadi patokannya itu yang asli adalah makanan pokok. Ya. Terus jangan sampai karena kelihatannya kok jadi banyak, jadi berakhirnya tak bayar. Jangan. Kalau yang punya silakan, tak ada masalah. Tapi kalau yang tak punya, ya ambil batas minimal saja. Yang 6 on itu sudah. Nah, kalau 30 hari tak puasa, pokoknya jangan. Kalau 6 on kali 30 baru 18 kilo. Nah, tapi kalau kita genapkan saja 3 kilo, kita di atas standar minimal, genapkan 1 kilo, jadi 30 kilo 1 bulan. Ini untuk orang yang melakukan hubungan suami istri di siang hari bulan suci Ramadan. Kalau dia tidak jumpa, tidak bisa menemukan hamba sahaya perempuan yang beriman untuk dimerdekakan, maka adalah dia puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau dia tidak kuat untuk puasa 2 bulan berturut-turut, fa'it'amu sittina miskina, memberi makan 60 orang fakir, 60 orang miskin, likulli miskinin mudun, setiap orang miskin 1 mud. Wa man mata wa alaihi siyamun min ramadana ut'ima anu likulli yawmin muddun wa syai'ul haram idza ajaza nisami yuftiru wa yut'amu an kulli yawmin muddan. Barang siapa yang meninggal dan mempunyai kewajiban puasa Ramadan, ut'ima anhu, maka hendaklah dikeluarkan dari warisannya untuk memberi makan fakir miskin. Nah, meninggal dunia dia tak puasa, diganti fidyah. Nah, diambil dari trikahnya. Apa nih? Warisannya diambil, uangnya. Ambil dari warisan untuk bayar fidyahnya puasa. Bukan juga harus dari duit anaknya, ya silakan kalau anaknya mau bayarin. Tapi secara hukum asalnya dari uang warisan itu tadi diambilkan. Wa man mata alisyamun min Ramadan utima anu likulli yawmin mud, 1 hari 1 mud. Wa saul haram idza ajazani sami yuftiru wa yut'am. Orang tua yang sudah lemah tak kuat puasa, tak usah puasa. Kalau ada ato-ato nenek-nenek punya tak kuat puasa, jangan paksakan puasa. Sudah tak usah puasa nih, tak kuat. Tak usah puasa tuh, tak kuat. Kalau memang tak kuat nih. Jadi anak-anaknya harus perhatian juga. Ini tak sudah jadi ato-ato, nenek-nenek pun jalan dah menggetar disuruh puasa. Sebelum Syawal kenduri. Tak sampai raya umur dia.
Mestinya nak berbuka jadi kenduri, nak terawih jadi kenduri. Jangan dipaksakan. Tak kuat puasa, tak usah puasa, diganti dengan fidyah tadi beras. Ya, 1 hari 6 atau 1 kilo atau terserah 2 kilo 3 kilo terserah. Yang penting minimalnya 1 mud atau sekitar 6 on. Wa sayul harum. Kemudian angkuli yamin wal hamil wal murdi'u in khafata ala anfusihima aftarata wa alaihima al qada. Seorang wanita yang hamil dan menyusui, kalau dia tidak kuat berpuasa, hamil tak kuat puasa atau dia nyusui, anak ini nyusunya kuat, begitu nyusu aja langsung kruk lapar bu ya. Kalau anak menyusu, perut ibunya langsung lapar, tak kuat ini puasa. Akhirnya yang menyusui tidak kuat puasa, dia tidak puasa. Yang hamil juga tidak kuat puasa, lemah. Ini khawatir dia terhadap dirinya sendiri, ya, maka dia wajib qadha saja. Wajib qadha saja. Perempuan yang hamil, saya ulangi, perempuan yang hamil ataupun menyusui yang dia tidak kuat puasa, maka dia hanya wajib qadha saja, ya. Tapi kemudian ada lagi yang wal hamilu wal murdi'u wa in khafata ala auladihima aftarata wa lahimal qada wal kafarah an kulli yaumin muddun. Tapi kalau dia khawatir terhadap anaknya bukan terhadap dirinya, maka dia wajib qadha dan wajib bayar kafarah atau fidyah. Saya ini kuat puasa, cuma kasihanlah anaknya nih, nanti takut apa yang menyusui ini nanti jadi tak doyan nyusu atau kualitas susunya kurang bagus, akhirnya anaknya lemas, anaknya sakit. Tak usah puasa dululah, nyusuin dulu. Ini yang seperti ini kena fidyah. Dia sebetulnya kuat karena hanya mengkhawatirkan anaknya. Ataupun yang hamil, wanita hamil, dia kuat kalau puasa ini kuat, cuma kamu tak puasa dulu lah, kasihan nanti ini masih dalam perkembangan, jadinya takut nanti kurang sehat. Ini dah, aku tak usah puasa dulu. Ini berarti dia tidak puasa karena bayinya. Jadi kalau ada orang yang hamil, ada ibu yang menyusui, dia yang tidak puasa karena khawatir terhadap anaknya, maka dia wajib qadha dan membayar fidyah atau kafarah. Wal kafaratu an kulli yaumin muddun wa waridun. Sama juga seperti tadi, 1 mud, ya, setiap hari. Wa ya ridlun wa sulusul iraqi wal marid wal musafiru safaran tawilan yuftiru wa yaqdiyani. Untuk orang yang terakhir nih, orang yang sakit dan orang musafir, perjalanan yang jauh yang boleh mengqadha puasa, yang boleh untuk tidak puasa, yang boleh untuk mengqashar dan menjamak salat. Itu dia kalau dia musafir, dia boleh tidak berpuasa walaupun dia kuat. Walaupun dia kuat, boleh dia tak puasa. Bukan berarti kalau kuat harus puasa, enggak. Walaupun dia kuat, maka dia tetap boleh tidak berpuasa, cuman diganti di hari yang lain. Perjalanan hari ini ke Jawa, oh udahlah jangan puasa dulu, padahal kuat. Dari sini naik Dumai Express, sejuk, tak ada pakai AC sejuk, tak ada apa namanya nih, panas-panasnya tak ada, pokoknya enak, keringat tak keluar. Ke bandara naik mobil lagi, naik pesawat mobil lagi, turun, aman, kuat sebenarnya. Tapi dia tak puasa, tak dosa, tidak dosa. Pergi ke Surabaya, enggak dosa kalau dia enggak puasa, tapi diganti di hari yang lain. Yang tak bagus ini memaksakan diri, sebetulnya tak kuat paksakan aja, sampai nak pingsan, itu tak bagus. Kalau begitu, dia harus juga orang yang sakit, maka dia harus mengganti di hari yang lain, kecuali sakit yang sudah tidak ada harapan untuk sembuh. Maka orang ini sama seperti hukumnya seperti orang tua yang tidak kuat berpuasa, dia hanya
wajib membayar fidyah saja, ya. Bayar fidyah saja. Sakit umpamanya dah lama bertahun-tahun ya, menurut dokter ini memang dah tak bisa lagi, dia nunggu saja. Ini tak wajib puasa, cuma wajib bayar fidyah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Selamat berpuasa Ramadan, insyaallah menjelang. Saya rasa cukup sekian. Dah lewat waktunya nih, tapi saya sengaja habiskan supaya tidak ada hal yang tertinggal. Walaupun ada sikit-sikit tak apa-apa, nanti bisa ditanyakan kapan-kapan. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.